Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa di dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 5 sampai 9. Ini adalah kisah dari penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Demikian bunyinya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terjadi persaingan yang sangat ketat di kolam Bethesda. Sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan air kolam tersebut. Dan orang pertama yang masuk ke dalam kolam akan mengalami kesembuhan. Diceritakan bahwa ada banyak orang menunggu air itu bergoncang. Setidaknya ada 5 serambi yang mengelilingi kolam Bethesda. Dan di sanalah sejumlah orang sakit berbaring menantikan pekerjaan malaikat Tuhan. Di tengah-tengah mereka terdapatlah seseorang yang sudah sangat lama menantikan mujizat terjadi bagi kehidupannya. Seseorang yang telah diam berbaring di tempat itu selama 38 tahun. Dari penuturannya kita mengetahui bahwa dia sekian lama telah berjuang menjadi orang pertama yang masuk ke dalam kolam ketika airnya bergoncang. Akan tetapi usaha itu selalu gagal. Dia selalu didahului oleh orang lain yang jauh lebih kuat darinya. Alkitab tidak menceritakan kepada kita apa sebenarnya penyakit orang ini, tetapi sangat mungkin dia memiliki hambatan berkenaan dengan fisiknya. Fisiknya tidak lagi seperti orang yang sehat. Dia sangat lemah sehingga mustahil dia dapat menjadi pemenang ketika air kolam digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Penderitaannya bukan hanya di situ saja. Dari penuturannya kepada Tuhan, kembali lagi kita juga mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang peduli kepadanya. Walaupun dia sudah berada di sana selama 38 tahun. Seharusnya ada orang-orang yang sudah melihat dia terus-menerus di tempat itu. Dan semestinya mereka menolong dia untuk masuk ke dalam kolam. Akan tetapi rupa-rupanya perhatian itu tidak kunjung datang kepadanya. Perhatian yang akhirnya dia alami justru dari Tuhan sendiri yang datang menjumpai dia. Dengan lemah lembut Tuhan bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dari kalimat itu jadilah dia kemudian mengalami kesembuhan yang sudah lama dia nanti-nantikan. Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Betapa indahnya ketika Tuhan turun tangan. Jika setiap orang yang ingin sembuh itu harus berlari, harus berkompetisi, berlomba terlebih dahulu untuk memasuki kolam, seseorang yang berjumpa dengan Tuhan ini justru menjadi sembuh hanya dengan perkataan Tuhan saja. Seluruh pergumulannya diselesaikan langsung oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman ini adalah janji dan penghiburan bagi saya dan Bapak Ibu. Selalu ada situasi dalam kehidupan kita ketika akhirnya kita sadar bahwa kita tidak mampu lagi, tidak dapat lagi melakukan apapun untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita.
kita berjumpa dengan keterbatasan fisik kita sebagai seorang manusia. Mungkin itu juga adalah keterbatasan pengetahuan kita, wawasan kita. Mungkin itu juga berarti keterbatasan materi kita. Akan tetapi melalui firman ini, Tuhan berkata kepada kita bahwa di dalam situasi-situasi itu, hendaklah kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Mengapa? Oleh karena situasi-situasi itulah yang justru membuat Tuhan turun tangan secara langsung dalam kehidupan kita. Dia datang menghampiri kita. Dia mengetahui dan mengenal kita, sama seperti halnya seorang yang telah berbaring selama 38 tahun di serambi kolam Bethesda itu. Dia tahu kapan kita anak-anaknya menantikan dia, menunggu pertolongannya. Dia akan datang kepada kita di saat yang tepat dan mengisi kehidupan kita dengan segala berkat-Nya yang baik. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang empunya kehidupanku, tolonglah aku Tuhan di masa-masa tersulit, hari-hari yang aku jalani bersama dengan Tuhan. Di saat akhirnya aku menyadari bahwa aku tidak sanggup lagi melakukan apapun bagi kehidupanku. Di saat-saat itu Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Engkau yang akan terlibat, turun langsung di dalam kehidupanku, memberikan berkat-Mu, karunia-Mu yang tidak terbatas. Mampukan aku Tuhan untuk tidak berputus asa di dalam segala keterbatasan-keterbatasanku sebagai seorang manusia. Melalui hal itu, aku justru semakin mengandalkan Engkau, belajar untuk menggantungkan seluruh pengharapanku kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau sungguh mengasihiku. Engkau mengenalku dengan baik ya Tuhan. Dan karena itu juga Engkau tidak akan membiarkan aku. Engkau tidak akan membiarkan aku mengatasi persoalanku sendirian. Engkau sendiri akan hadir dan bekerja dengan kasih karunia-Mu yang besar. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Ingatlah senantiasa bahwa segala keterbatasan kemanusiaan kita itu adalah jalan bagi Tuhan untuk memasuki hidup kita dan berkarya bagi kita. Tuhan Yesus yang menolong kita bersama. Amin.